Tengku Zul dapat musibah, Yunarto Wijaya dan netizen lainnya ucapkan duka yang mendalam. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Rasanya dibandingkan dengan para pahlawan nasional kita seperti Dewi Sartika, Dr. Sutomo, Dawes Dekar, dan Dr. Cipto Mangunkusumo, para netizen tanah air lebih kenal dengan Tengku Zulkarnain karena begitu aktifnya dia di Twitter. Untuk diketahui, Tengku ini merupakan mantan Wasekjen MUI periode 2015-2020. Ia awalnya hanya seorang pemain keyboard dan penyanyi di Radio Republik Indonesia atau RRI, yang mana hal ini terungkap dari cuitan keponakannya sendiri yang juga pemilik akun Twitter, Eda Dibrata. Dalam kicauan Eda Dibrata itu juga diketahui kalau Tengku Zul memiliki sapaan akrab yakni Ayah Nain. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan dari keponakan anggota jemaah tablik tersebut. Tengku Zul ini om saya, panggilannya Ayah Nain. Dulu penyanyi di RRI, masih suka main keyboard ya. Dulu setahu saya bukan ustadz, tiba-tiba jadi ustadz. 19 April 2018. Hahaha. Ternyata Tengku Zulkarnain adalah ustadz digoreng dadakan 5 ribuan. Wajar bila kemudian kelakuannya gak mencerminkan ustadz banget. Apa yang dilakukan oleh Ayah Nain itu lebih banyaklah mudarat daripada manfaat. Mulai dari ia doyan banget menyebarkan hoax. Salah satu hoax yang ia produksi adalah menuding Direktorat Jenderal Pajak membiarkan pengemplang pajak raksasa tetap mengemplang dan tidak ditangkap meskipun sudah mendapat keringanan amnesti pajak, yang mana hal itu disampaikannya melalui akun Twitternya @ustadz_tengku_zul. Namun ketika direspon oleh akun Twitter Dirjen Pajak langsung @Dirjen Pajak Republik Indonesia dengan mengatakan, "Maaf, apakah Ustadz memiliki data yang spesifik terkait pernyataan ini? Jika ada silakan sampaikan pada kami. Terima kasih." Tengku Zul malah menghapus cuitannya itu. Tidak pelak ia pun diskakmat oleh salah seorang netizen @baru_skaya dengan mengatakan, "Ternyata Ustadz Tengku Zul yang ngaku ustadz dan ulama jiwanya kerdil." Kuar-kuar ditanggapi melipir hapus cuitan. Hingga cuitan yang menghujam tepat di jantung Ayah Nain itu mendapat reaksi positif dari netizen lainnya dengan disukai tidak kurang dari 1000 kali. Ada-ada saja kelakuan mantan pemain keyboard dan pemain ayam ini. Hehehe. Tapi meskipun berkali-kali diskakmat netizen, dia tidak kapok loh dalam menyebarkan hoax itu. Kayaknya Tengku Zul ini bukan orang nian, tapi yang menyerupai orang yang memang ditugaskan untuk menyebarkan kebencian serta berita bohong di negeri ini. Karena kalau ustadz beneran gak begitu kelakuannya, tapi lebih beradab, berakhlak dan berilmu. Nah, sekarang ini si Ayah Nain tersebut lagi berduka. Satu persatu orang yang dicintainya meninggal dunia, mulai dari ayahnya, ibunya hingga cucunya. Yang mana hal itu diungkapkan oleh Zul lagi-lagi melalui akun Twitternya. "Seminggu sebelum Ramadan, bapakku tercinta dipanggil Allah. Minggu pertama bulan Ramadan, Umi tercinta dipanggilnya. Hari ini 6 hari menjelang Ramadan, cucuku yang ke-6 dipanggilnya. Kami berserah diri pasrah padamu ya Allah. Semoga dengan ini anak dan mantuku dimuliakan Allah," ujarnya dengan nada sedih 7 April. Lagi-lagi cuitan Tengku Zul ini mendapat respon yang beragam dari netizen. Ada yang mengatakan meninggalnya cucu Ayah Nain itu merupakan jalan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Seperti cuitan berikut ini, "Daripada ternoda, lebih baik diambil saja. Mungkin tidak cocok kalau nanti diasuh datuknya." Tweet @realis_gea. Ada juga yang pengen menyusul orang tua dan cucu Tengku Zul tersebut, tapi sampai sekarang belum kesampaian. Allah lebih sayang dengan mereka. Allah tidak ingin mereka merasakan pahit dan susahnya kita di akhir zaman. Jujur, betapa irinya hati melihat mereka-mereka yang telah lebih dulu Allah panggil dengan husnul khotimah. Tutur pemilik akun @dino_z_zoza. Termasuk juga tidak sedikit diantaranya yang mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka, namun dalam politik kita tetap tidak sependapat, ujar pemilik akun @anak_separuh. Begitupun dengan pengamat politik Yunarto Wijaya juga menyampaikan duka yang mendalam atas musibah yang menimpa Tengku Zul tersebut. "Turut berduka sedalam-dalamnya Ustadz," ujar totok sapaan Yunarto Wijaya melalui akun Twitter @yunartowijaya. Padahal sebelumnya kedua orang ini sering banget tweet war loh, yang dibahas pun bermacam-macam, mulai dari soal asing, PKI, reklamasi dan lain-lain. Contohnya saja soal PKI, yang mana awalnya Tengku Zul mengunggah cuitan yang mengatakan bahwa anak cucu orang-orang komunis juga akan terlibat dalam percaturan politik di negeri ini. "Kita buat polling biar tidak kisruh PKI," tulis Tengku Zul di akun Twitternya. Adegan tab MPRS nomor 25 tahun 1966 dicabut seperti yang pernah diperjuangkan satu partai X pada tahun 2003 dulu. Apakah anak cucu PKI akan membuat Partai Komunis Perjuangan Indonesia atau PKIP atau tetap gabung partai yang ada? Lanjutnya lagi yang dibalas oleh Totok, "Anak cucu PKI belum tentu otaknya politik mulu kayak Anda ayah.
Surabaya 28 September 2020. Hahaha. Tapi meskipun ia sering berantem dengan ayah Nain itu, ketika Zul dapat musibah tetap mengucapkan duka yang mendalam. Salut dan secangkir kopi untuk Totok. Mak jelek, Tengku Zul kena sliding Teddy Gusnaidi dan disebut bukan ulama. Ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Di zaman sekarang ini di mana teknologi informasi berkembang begitu pesatnya dan semakin terjangkau, membuat semua orang bisa main medsos. Tidak peduli itu anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan lansia sekalipun, saat ini rata-rata punya media sosial. Termasuk para tokoh agama, politisi, pengusaha, pejabat, artis, dan lain-lain juga tidak lepas dari yang namanya medsos. Dulu mereka biasanya pakai Facebook, tapi seiring berjalannya waktu, sekarang sudah ada Instagram untuk mengupload foto, Twitter untuk bikin cuitan, serta YouTube untuk upload video. Jadi bisa dibilang di zaman now ada banyak banget pilihan medsos yang bisa digunakan, tinggal lagi menyesuaikan dengan kebutuhan serta minat. Nah, berkat kemajuan teknologi ini juga, si mantan penyiar RRI dan pemain keyboard Tengku Zulkarnain punya media sosial. Adapun medsos yang digunakannya adalah Twitter, suatu layanan jejaring sosial yang didirikan oleh Jack Patrick Dorsey pada tahun 2006 silam yang bermarkas di San Francisco, California, Amerika Serikat. Zul menggunakan @ustadtengkuzul sebagai nama akunnya yang mulai menggeluti akun Twitter itu sejak 2017 silam dengan jumlah pengikut yang cukup banyak, yakni 490,4 ribu. Nah, melalui akun Twitter itu pula ia aktif menyebarkan hoaks, provokasi, dan lain-lain, seperti memposting foto seorang anak yang diinjak dan memframing bahwa itu terjadi pada etnis Rohingya. Padahal sejatinya itu adalah metode pengobatan di India. Zul juga pernah mengunggah foto banser dengan caption Badan Otonom NU itu akan dikirim ke Rohingya. Padahal foto tersebut merupakan foto penolakan Ansor terhadap rencana makar HTI. Termasuk juga si Tengku ini pernah menyebarkan hoaks surat suara tercoblos menjelang Pilpres 2019 lalu. 7 kontainer surat suara pemilu yang didatangkan dari Cina sudah tercoblos untuk pasangan nomor 01. Nampaknya pemilu sudah dirancang untuk curang. Kalau ngebet banget, apa tidak sebaiknya buat surat suara permohonan agar capres yang lain mengundurkan diri saja? Siapa tahu mau, ujar Zul kala itu, juga melalui akun Twitternya. Ia pun sempat dilaporkan ke polisi oleh Jokowi Mania terkait cuitannya tersebut. Tapi entah kenapa, gak ditindaklanjuti sampai sekarang. Apakah karena si Zul ini anggota MUI sehingga polisi tidak mau disebut telah mengkriminalisasi ulama? Si Zul ini juga sering tweet war loh dengan para pendukung Jokowi hingga beberapa akun diblokirnya. Salah satu akun Twitter yang diblok oleh Zul ini adalah milik Dewan Pakar PKPI, Teddy Gusnaidi. Lantas, apa permasalahan sebenarnya yang terjadi antara Zul dan Teddy itu? Berikut kisahnya. Awalnya, Teddy mengatakan MUI itu adalah LSM yang mewadahi para ulama. Untuk meyakinkan pembaca kalau pernyataannya itu memang benar adanya, ia juga melampirkan screenshot situs resmi MUI yang memang mengatakan bahwa MUI itu adalah LSM. Hingga ia dituding oleh Tengku Zul telah melecehkan MUI. Tidak pelak, Teddy pun tidak terima disebut telah melecehkan lembaga tempat Anwar Abbas bernaung tersebut. Sampai-sampai rasa kesalnya itu ia ungkapkan melalui akun Twitter miliknya, @TeddyGusnaidi. Tengku Zulkarnain menuduh saya melecehkan MUI karena menyebut bahwa MUI adalah LSM. Saya malah heran, orang ini selama jadi pengurus di MUI ngapain aja? Sibuk main ayam, kok sampai-sampai dia bisa nggak tahu kalau MUI itu hanyalah sebuah LSM ya? Ujarnya dengan nada gusar. Tapi lagi-lagi ia dapat komentar yang gagal fokus. Kali ini yang mengomentari cuitan Teddy tersebut adalah pemilik akun @bam_wi dengan nama Joko Lingsung. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan Mas Joko tersebut. Bagaimana rakyat bisa menghargaimu Teddy? Kau saja tidak bisa menghormati orang lain. Panggil nama saja ke ulama. Ini Indonesia, bukan Amerika yang bebas. Tidak ada satupun yang berkualitas tweetmu Teddy. Aku pun heran, kok masih banyak orang bodoh yang bisa kau bodoh-bodohkan. Teddy, hahaha, lucu juga. Ada orang disebut tidak menghormati orang lain lantaran tidak memanggil Tengku Zul dengan sebutan Ustadz. Tak pelak, Teddy pun langsung naik pitam dan membalas cuitan Mas Joko itu dengan mengatakan, Zul bukan ulama. Benar juga sih, karena ulama yang sebenarnya gak ada yang kelakuannya kayak dia. Kalau mantan penyiar radio, mantan pemain organ tunggal, dan tukang ayam, si Zul ini bisa jadi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.